semuanya, video kali ini kita akan membahas materi kelas 6 semester 1 mengenai nilai juang proses perumusan dasar negara. Dasar negara adalah pedoman atau pandangan hidup suatu negara. Apakah semuanya tahu apa dasar negara kita? Ya, dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Jadi, Pancasila adalah sebagai pedoman atau pandangan hidup masyarakat Indonesia. Jika tidak ada dasar negara, maka sebuah negara tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi, dasar negara sangat penting dalam suatu negara sebagai acuan atau pedoman atau pandangan hidup dari sebuah negara. Nah, sebelum kita masuk pada nilai juang proses perumusan Pancasila, sebelumnya kita harus tahu bagaimana proses perumusan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Perumusan Pancasila dibahas dalam sidang BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Zumbi Tosakai. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajipan Metyodiningrat, dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk bertujuan untuk membahas dan mempersiapkan apa saja yang diperlukan atau yang dipentingkan dalam kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945, dan kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1945. Dari kedua sidang BPUPKI tersebut dihasilkan ada beberapa gagasan untuk dasar negara Indonesia. Ada 3 penggagas waktu itu, yaitu ada Muhammad Yamin, ada Soekarno, dan ada Insinyur Soekarno. Yang pertama yaitu gagasan dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memberikan gagasannya pada tanggal 29 Mei 1945 pada sidang BPUPKI pertama. Adapun gagasannya yang pertama yaitu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir ada kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada M.R. Supomo yang memberikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945 pada sidang kedua BPUPKI. Adapun gagasannya yang pertama yaitu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Gagasan yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno yang memberikan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun gagasannya yaitu kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketiga gagasan tersebut diterima dan dibahas lagi. Ketiga gagasan tersebut diterima dan dibahas lagi, maka dibentuklah panitia 9 yang beranggotakan 9 orang. Panitia 9 tersebut diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 berhasil merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Isi Piagam Jakarta tersebut sama dengan isi Pancasila, hanya terdapat pada bagian yang pertama. Pada Piagam Jakarta pertama yaitu ada ketuhanan, yang isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Isi Piagam Jakarta dengan Pancasila sama, hanya terdapat perbedaan pada bagian yang pertama. Di Piagam Jakarta isi yang pertama yaitu kewajiban dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah menjalankan tugasnya, BPUPKI dibubarkan, maka dibentuklah PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Dalam Piagam Jakarta terdapat perubahan pada bagian yang pertama. Perubahan tersebut dilatar belakangi oleh ada beberapa pahlawan pemberontakan dengan bagian yang pertama tersebut, karena tidak semua masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Ada banyak agama yang terdapat di Indonesia, seperti Katolik, Protestan, Buddha, dan sebagainya. PPK maka diubahlah pada bagian yang pertama tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. PPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus
diterima dengan baik. Kita harus menghargai setiap pendapat yang diberikan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu musyawarah dan mufakat. Dalam mengambil keputusan, para pahlawan pasti akan melakukan musyawarah dan mufakat, tidak mengambil keputusan sendiri. Dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Dan juga dalam sidang-sidang tersebut, para pahlawan tidak membeda-bedakan baik itu dari segi agama, ras, suku, dan budaya. Ada beberapa sikap yang dapat kita teladani dari para tokoh perumus Pancasila. Yang pertama yaitu rela berkorban, bekerja keras, menghargai pendapat, keberanian, tanpa pamrih, dan masih banyak sikap-sikap yang dapat kita teladani. Nah, itulah materi mengenai nilai juang proses perumusan dasar negara. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan video ini bisa menambah wawasan kita semua. Sekian video pembelajaran kali ini dan nantikan video pembelajaran selanjutnya dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.